Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, TIF Bondowoso 2023, golongan A. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi kami yang bernama Siska, yaitu Sistem Informasi Kasir Apotek. Tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke aplikasinya. Untuk tampilan pertama, yaitu registrasi, yang mana kita harus mendaftarkan akun kita dengan data yang dibutuhkan. Contoh, kita tambahkan user 19 karena saya berumur 19 tahun. Nama lengkap Akbar. Jangan. Alamat. Oke, jika sudah kita klik registrasi, maka akan muncul window seperti ini. Jika kita klik OK, maka kita akan diarahkan kepada form login. Kita masukkan username yang sudah kita buat tadi, yaitu user 19 dengan password 1234. Kita enter. Nah, saat kita telah login, kita tidak akan langsung diarahkan kepada dashboard, melainkan kita akan diarahkan kepada saldo kas awal. Yang mana saldo kas awal ini fungsinya untuk saldo atau uang yang ada di kasir saat pertama kali buka, dan untuk menentukan juga jika adanya kecurangan atau kelicikan terhadap karyawan di apotek tersebut. Jadi kita bisa melihat riwayat dari login dan juga kas awal yang pertama kali dimasukkan. Misal kita contohkan 300.000. Maka kita klik enter. Maka kita akan diarahkan pada dashboard. Di dashboard, yaitu home, ada ada 4 tampilan data yang pada panel kiri, dan di kanan ada notifikasi. Untuk total obat sendiri adalah jumlah atau banyaknya obat yang telah dijual di hari ini, dan pendapatan sudah tertera di situ, pendapatan yang kita dapatkan pada tanggal yang sudah dicantumkan pada aplikasi, dan pengeluaran pada bulan Desember. Juga ada chart atau bagan, yang mana bagan ini menunjukkan berapa banyak pendapatan yang kita dapatkan di bulan ini, dan juga berapa pengeluaran yang kita keluarkan di bulan ini. Untuk notifikasi ada 2 macam, yaitu kotak pertama menunjukkan notifikasi obat kadaluarsa, yang mana jikalau ada obat yang akan kadaluarsa atau sudah kadaluarsa, maka obat tersebut akan dimunculkan melalui pesan notifikasi di sini. Untuk kotak kedua yaitu notifikasi stok obat, yang mana jikalau ada obat yang sudah atau akan mendekati stok yang habis, maka notifikasi tersebut akan memunculkan pesan di sini bahwa obat tersebut akan atau telah habis. Contohnya obat paracetamol tersisa 9 strip lagi. Jadi notifikasi ini dapat memudahkan user jikalau ada obat yang kadaluarsa atau obat yang sudah harus disuplai lagi. Kemudian kita pindah ke obat. Pada obat kita bisa melihat daftar obat yang kita miliki saat ini, dan juga berapa stoknya, satuannya apa, dan obat tersebut termasuk kategori apa, dan bagaimana obat aturan pakai, juga harga jualnya. Harga jual ini ditentukan dari satuan. Jika satuannya per piece atau per butir, maka harganya akan mengikuti harga per butir. Karena ini strip, maka harga yang jual yang tertera di sini mengikuti satuan strip. Kita bisa melihat detail obat di sini. Informasi obat
nama obat, Mixagrip, satuan, strip, kategori obat, obat ringan, jumlah obat 12. Jadi kita memiliki 12 strip obat. Untuk multi satuan ini seperti yang di bawah ini, detail stok obat. Maksudnya apa? Yaitu harga dan bedanya satuan obat yang dijual. Contohnya obat Mixagrip ini ingin dibeli per butirnya oleh orang, maka bisa kita berikan harga yang berbeda dari per stripnya. Kemudian kita bisa mengedit obat. Contoh Mixagrip kita ubah menjadi obat resep, kita simpan. Maka kategori obat tersebut sudah terubah dari obat ringan menjadi obat resep. Dan kita juga bisa menghapus obat. Contoh kita hapus amoxicillin. Namun ini akan munculkan error atau notifikasi denial. Kenapa? Karena stok obat yang dimiliki atau stok amoxicillin yang dimiliki masih tersisa 15. Jadi kita tidak bisa menghapus informasi obat yang masih ada stoknya. Kita lanjut ke supplier. Di supplier sendiri kita ditunjukkan list supplier dalam bentuk tabel, ada fitur CRUD juga sama seperti obat. Kita bisa menghapus, mengedit, menambahkan. Kita coba satu di PT Sejahtera, PT Merdeka Jaya, mohon maaf. Kita coba untuk mengedit. Kita edit alamatnya. Kita simpan. Nah, awalnya Python tersebut P-nya kecil, kemudian berubah menjadi P kapital karena kita sudah mengeditnya. Maka terbukti bahwa CRUD-nya berhasil di sini ya. Baiklah, kita lanjut dari supplier ke kategori. Di kategori ya seperti biasa kita bisa melihat fitur dari CRUD, yang mana kita bisa menambahkan, mengedit dan juga menghapus. Kita coba edit di sini karena saya kurang suka kerapian, yaitu kita ubah dari O kecil menjadi kapital. Maka sudah terlihat di situ ya bahwa informasi obat tersebut, informasi kategori tersebut, mohon maaf, sudah kita ubah. Cari kategori juga bisa. Kita tinggal enter, maka nah ini kenapa tidak terjadi apa-apa? Karena sudah ada di sini. Harusnya munculnya di tabel. Jadi karena sudah muncul semuanya di tabel, dan sudah repot-repot mencari lagi begitu. Untuk transaksi penjualan, ini adalah fitur yang paling krusial dan paling penting pada aplikasi kasir. Contoh, ada pelanggan yang ingin membeli paracetamol. Kita klik saja P, maka informasi mengenai obat yang memiliki variabel P atau huruf P itu akan muncul. Karena kita akan membeli paracetamol, kita klik paracetamol, double klik. Kemudian kita tentukan kuantiti yang diperlukan. Contoh, kita akan membeli 7 paracetamol, kemudian kita enter. Maka total harga di sini sudah berubah menjadi 14.000. Kemudian kita bayar 15.000 saja supaya tidak terlalu jauh. Kemudian sudah tertera untuk berapa kembalian yang harus kita berikan kepada klien atau customer. Kita klik bayar. Berhasil melakukan transaksi. Ini pesan yang menunjukkan bahwa kita telah berhasil melakukan transaksi. Kita klik OK. Maka ini bisa dilihat bahwa kembali ke obat, yaitu stok pada obat sudah berkurang 7. Kemudian kita lanjut ke transaksi pembelian, yang mana ini transaksi yang diperuntukkan kepada kasir atau apotek, karena kita akan menyuplai obat dari supplier. Kita pilih dulu suppliernya.
Kita pilih saja PT Sejahtera. Saya ingin membeli obat baru atau menambah obat. Kita menambah Mixagrip. Kita klik. Nah, stok yang kita butuhkan 18. Harga satuan harus sama karena ini akan menambah stok terhadap obat yang sudah ada. Untuk tanggal expired kita tentukan dari ketentuan yang sudah diberikan dari supplier. Kita enter. Kemudian kita klik, kita simpan. Maka stok kita pada Mixagrip sudah bertambah menjadi 30. Kita lanjut ke report atau laporan. Ini laporan penjualan hari ini. Tadi saya sudah mencoba dalam transaksi, yaitu membeli atau menjual, obat paracetamol sebanyak 7. Dan itu tertera di sini. Seperti biasa, yaitu adanya CRUD dan detail obat, detail transaksi obat, diinput oleh siapa. Ini informasi kasirnya. Jadi kita bisa mengetahui hari ini, tanggal ini, siapa yang melakukan transaksi, begitu. Dan kita bisa mengekspor. Kemudian kita lanjut ke laporan pembelian. Nah, ini adalah laporan pembelian atau penyuplaian dari apotek ini ke supplier. Tertera di sini berapa banyak yang telah kita beli dan juga dibedakan dari nama suppliernya. Laporan pendapatan. Ini pendapatan yang ditentukan per bulan. Jadi kita baru saja melakukan transaksi, maka dari hasil pendapatan atau transaksi tersebut akan dikirim terhadap form laporan pendapatan dan laporan pengeluaran. Kenapa masih kosong? Karena laporan pengeluaran butuh inputan dari kasir itu sendiri. Di sini fitur-fiturnya seperti biasa, kita bisa mencari laporan yang kita butuhkan dan kita bisa mengekspornya ke Excel atau lain sebagainya. Kemudian kita ke user. Di user ini kita bisa melihat daftar akun yang ada di aplikasi kasir ini. Dan kita juga bisa melihat detailnya. Kita juga bisa mengedit. Kita juga bisa menghapus dan menambah. Seperti itu. Untuk pengeluaran ini adalah biaya yang dikeluarkan dari pada apotek. Contohnya listrik, yaitu 200.000. Kita klik tambah. Nah, maka akan muncul di sini pengeluaran terhadap listrik yaitu 200.000. Tanggal pengeluaran tertera tanggal 3. Kemudian kita clear, kita tambahkan, kita coba yang lain. Air harga 150, kita tambah. Karyawan 1.200.000, kita tambah. Nah, jika kita menyimpan ini, kita kembali ke laporan, maka di laporan pengeluaran akan tertera pengeluaran kita pada bulan Desember tanggal 3. Ya, itu saja fitur-fitur dari aplikasi kami yang bernama Siska. Saya harap bisa
memenuhi ekspektasi kalian, dan juga saya mohon untuk saran dan kritiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.